Di puncak raksasa, fluktuasi destruktif menyembur keluar dari tubuh Mu Chen saat gemuruh guntur yang rendah dan dalam terus terdengar dari dalam dirinya. Saat suara-suara itu bergema, bahkan langit pun tampak menjadi gelap dan mendung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Mu Chen yang ditutupi cairan petir hitam yang mengalir ke seluruh permukaan tubuhnya. Tatapan Lin Zheng dan Yao Qingsan juga berubah menjadi aneh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa siswa baru, yang kekuatannya hanya pada fase awal Hua Tian, mampu memaksa Gu Tianyan ke kondisi yang menyedihkan. Setelah mendengar itu, tatapan Shen Changsheng dan Li Xuantong mengarah padanya. Jelas, mereka juga tidak dapat memahami metode tersembunyi yang kini ditampilkan Mu Chen. Namun, bagi mereka, ini bukanlah kabar buruk. Menatap Mu Chen, yang penampilannya saat ini menjadi agak menakutkan, mata Gu Tianyan berubah menjadi semakin serius dan muram. Pada saat ini, fluktuasi destruktif yang terpancar dari tubuhnya telah membuat jantungnya mulai berdebar. Menarik napas dalam-dalam, energi spiritual berwarna merah tua melingkari lengannya, mirip dengan amukan api. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menunjukkan belas kasihan. Jedum-jedum-jedum ledakan. Saat energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Gu Tianyan, sedangkan Mu Chen, yang seluruhnya tertutup cairan petir hitam, telah mengambil langkah maju. Seketika, bumi bergetar ketika gemuruh guntur bergema. Mirip dengan sambaran petir hitam, Mu Chen langsung melesat. Melihat sambaran petir hitam menuju ke arahnya, sambil memancar dengan fluktuasi yang menghancurkan, mata Gu Tianyan langsung menyipit. Dengan tangannya yang mengepal, energi spiritual berwarna merah tua meletus, sebelum berubah menjadi tombak panjang menyala di tangannya. Hor! Saat getaran mengguncang lengannya, tombak panjang yang menyala itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala. Menghancurkan ruang, sambil membawa fluktuasi yang hebat dan eksplosif, ia dengan keras menembak ke arah Mu Chen. Menghadapi tombak panjang berapi-api yang terbang eksplosif ke arahnya, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Mengepalkan tangannya erat-erat untuk membentuk kepalan, cairan petir hitam menyelimuti tinjunya, yang dengan keras dia kirimkan ke arah tombak panjang yang berapi-api. Blar! Saat mereka bertabrakan dengan keras, tombak api yang mampu menembus ahli di fase akhir Hua Tian, langsung ditembakkan ke arah tinju Mu Chen, sebelum berubah menjadi serpihan merah-merah yang berkibar di langit. Sesaat kemudian, sosok Mu Chen melewati bulu-bulu yang tercipta. Dalam sekejap, dia sudah sampai tepat di depan Gu Tianyan. Blar-blar. Tanpa keraguan sedikit pun, tinju Mu Chen yang tertutup cairan melolong. Berubah menjadi bayangan, mereka menyelimuti langit saat dia meluncur menuju Gu Tianyan. Setiap tinju yang dikirim sangatlah menakutkan, bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan sedikit terdistorsi. Jika sebelumnya, Gu Tianyan mungkin akan mengomentari kebodohan Mu Chen karena ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mu Chen hanya bisa mengandalkan metode khusus untuk mengalahkannya. Dalam konfrontasi langsung, yang terakhir pasti akan kalah. Namun, menghadapi serangan yang dilancarkan Mu Chen padanya sekarang, Gu Tianyan tidak berani menunjukkan kecerobohan sedikit pun. Mu Chen saat ini, yang diselimuti cairan petir hitam, terlalu menakutkan. Energi spiritual merah-merah yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Gu Tianyan. Dalam sekejap, lengannya ditutupi lapisan kristal merah-merah yang megah, perwujudan tingkat kondensasi energi spiritualnya. Setelah melepaskan seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya tanpa hambatan apapun, tatapan Gu Tianyan mulai berubah menjadi sangat panas, dan niat bertarung muncul dari matanya. Roas mengaum. Raungan terdengar dari tenggorokannya saat dia juga melangkah maju. Mengirimkan tinjunya keluar, mereka tampaknya telah mempunyai niat bertarung yang tak terbatas. Makdur, ledakan. Dalam sekejap, tinju keduanya saling bertabrakan. Mirip dengan meteor yang menghantam bumi, mereka meletus dengan fluktuasi tidak menentu yang sangat mencengangkan. Semua orang yang menonton hanya bisa melihat cahaya biru hitam, serta energi spiritual merah tua, yang meledak dengan panik, dan sosok keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain. Saat bayangan kepalan tangan menghilang, semua orang dapat melihat lubang dalam dan besar yang mereka buat di sekitar bumi.
Tak terhitung banyaknya orang yang lidahnya ngilu saat mereka menyaksikan sosok-sosok yang saling bertabrakan secara gila-gilaan yang tersembunyi di balik letusan energi spiritual yang tidak menentu. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan ini akan berlangsung sengit dan ganas hingga tingkat seperti itu. Blar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan rasa takut dan gentar, tinju keduanya, yang matanya sudah memerah, saling bertabrakan dengan keras dalam letusan energi spiritual yang tidak menentu. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang tersapu, dan seluruh bentangan bumi di sana seketika retak dan hancur. Huruf blar. Petir yang merusak tampak melintas di mata Mu Chen saat sambaran petir hitam mulai menggeliat di lengannya, menyebabkan energi destruktif menyembur keluar. Blas. Sekali lagi, tinju hitam Mu Chen yang diselimuti petir menghantam tinju Gu Tianyan yang diselimuti kristal berwarna merah tua. Riak berwarna hitam memancar saat wajah Gu Tianyan langsung berubah. Beberapa retakan, tanpa diduga, mulai muncul pada kristal merah-merah di tinjunya. Fluktuasi destruktif dalam cairan petir hitam terus-menerus merasuki dirinya. Di bawah fluktuasi destruktif ini, energi spiritual dalam tubuh Gu Tianyan mulai hancur dan dikalahkan dengan cepat. Kembali. Raungan serak terdengar dari mulut Mu Chen, menyebabkan riak hitam bergetar hebat. Dalam sekejap, lapisan kristal di lengan Gu Tianyan benar-benar hancur, sementara tubuhnya terlempar ke belakang sejauh 1000 meter oleh tangan Gu Tianyan. Dia mengirim Gu Tianyan terbang lagi. Terkejut, suara-suara berteriak terdengar sekali lagi dari sekitar Gunung Roh ketika kegembiraan dan emosi yang kuat muncul di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun menyangka bahwa Mu Chen saat ini akan sangat menakutkan hingga ia mampu membuat Gu Tianyan mundur dalam konfrontasi langsung. Di bawah atmosfer yang melonjak, Mu Chen menekan tangannya ke tanah, dan menarik dirinya keluar dari tanah saat sedikit cairan petir hitam mengalir keluar. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Gu Tianyan, yang telah dia kirim terbang. Pada saat ini, tidak ada jejak tersisa dari ekspresi awal yang dia miliki di awal pertarungan, karena darah terus-menerus menetes dari lengannya. Tidak hanya pakaiannya yang compang-camping, rambut merah menyalanya juga berubah menjadi berantakan. Energi yang terkandung dalam penghancuran manik petir hitam itu jauh melampaui ekspektasi Mu Chen. Energi ini terlalu menakutkan. Bahkan setelah dia mempelajari tubuh Dewa Petir, masih ada beberapa luka dalam yang cukup serius di dalam tubuhnya. Terlepas dari itu, dia tidak dapat mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Sampai sekarang, tubuhnya saat ini tidak mampu menahan dahsyatnya petir hitam yang dapat mendatangkan malapetaka. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Alih-alih menyerah pada rasa sakit yang memancar dari dalam tubuhnya, hal itu malah menyebabkan Mu Chen mempertahankan ketenangannya setiap saat. Blar. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak menentu tiba-tiba melonjak ke langit. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat bahwa cakrawala yang ada di hadapannya telah berubah menjadi api. Di bawah cakrawala yang membara, Gu Tianyan berdiri tegak. Sampai sekarang, matanya merah padam, seolah-olah api telah keluar dari matanya. Menatap Mu Chen dengan erat, suara serak terdengar di seluruh cakrawala. Mu Chen, dengan kekuatanmu di fase awal Huatian, kamu adalah orang pertama yang mampu memaksaku ke tahap seperti itu. Aku mengagumi kemampuanmu. Dalam pertarungan hari ini, jika kamu bisa menerima gerakanku ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Setelah meneriakkan kata-kata itu, Gu Tianyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan cepat menyatukan kedua tangannya, dia membentuk segel. Mengikuti formasi segel. Energi spiritual berwarna merah tua yang menutupi cakrawala dengan cepat berkumpul di tangannya. Blar-blar. Saat energi spiritual merah menyatu dengan gila-gilaan, tombak merah-merah, yang panjangnya kira-kira 10 meter, samar-samar terlihat dan akhirnya terbentuk di tangan Gu Tianyan. Tombak panjang itu mirip dengan naga api yang berputar-putar, tampak sangat jahat dan menyeramkan. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah seluruhnya terbuat dari kristal merah. Saat naga berapi itu perlahan menggeliat, fluktuasi tak menentu yang tak terlukiskan mulai beriak dan bergelombang. Roar-roar mengaum. Saat naga api itu mengaum, seluruh bentangan dunia tampak dalam keadaan membara. Mata Lin Sheng dan Yao Qingshan berkontraksi.
Keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang Gutianyan, dan tentu saja memiliki pengetahuan yang luas tentang keterampilan dan kemampuannya. Langkah yang digunakannya saat ini dianggap sebagai serangan terkuat. Di awal pertarungan, siapa yang menyangka bahwa Gutianyan, yang sudah meraih kemenangan, akan dipaksa ke tahap seperti itu? Baik Shen Changsheng dan Li Xuantong juga mengangkat kepala dan menatap Cakrawala dengan serius. Siapapun dapat mengetahui bahwa pada tahap pertarungan ini, kedua belah pihak telah mengeluarkan semua kartu truf mereka. Dalam pertarungan hari ini, bahkan jika Mo Chen kalah, sama sekali tidak ada orang yang akan menggumamkan setengah kata keraguan. Sepertinya ini adalah langkah terakhirnya. Setelah kemunculan tombak naga api, wajah Gutianyan menjadi agak pucat. Saat mata merahnya menatap Mo Chen, dia dengan marah mengambil langkah ke depan. Saat getaran mengguncang lengannya, tombak panjang itu meledak dengan cahaya merah tua yang menutupi langit. Tombak naga api surgawi agung. Roar mengaum. Di dalam lautan api, auman naga tampak bergema saat api yang menutupi langit meletus. Berubah menjadi seberkas cahaya merah, tombak naga berapi itu melesat melintasi Cakrawala, sebelum menyelimuti Mo Chen dalam cahayanya. Di dalam seberkas cahaya merah, naga berapi itu membuka rahang dan cakarnya saat auman naga mengguncang bumi. Sambil mengangkat kepalanya, Mo Chen melihat angin kencang yang bertiup ke arahnya, menyebabkan bumi di sekitarnya terpanggang hingga retak dan hancur. Di dalam mata hitamnya, petir hitam yang merusak mulai menjadi semakin tidak menentu. Menyatukan kedua telapak tangannya, cairan petir hitam mulai mengalir, sebelum dengan kuat membentuk segel. Pada saat ini, energi spiritual muncul dari punggungnya, sebelum berubah menjadi langit berbintang. Di dalam langit berbintang, energi spiritual yang menutupi langit menyembur keluar saat seekor harimau dan kura-kura keluar dari dalam, muncul secara bersamaan. Roar mengaum. Saat mereka meraung dan melolong bersama, tatapan gugup dan emosional yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu, sambil menyadari petir hitam berputar dan melengkung di sekitar tubuh mereka. Seekor naga, harimau, dan kura-kura menghancurkan langit. Di bawah tatapan banyak orang yang hampir tercekik karena napas mereka yang tertahan, mereka saling bertabrakan dengan ganas. Langit menjadi gelap dan mendung, sementara setiap pandangan di sekitar Gunung Roh terfokus pada udara di atas puncak raksasa. Ada dua serangan menakutkan yang menyebabkan semua orang bergidik dan gemetar. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat terdengar dan bergema di seluruh tempat perburuan. Cahaya yang dihasilkan sangat menyilaukan, mirip dengan terik matahari, mengirimkan sinar cahayanya kuat yang bisa menghancurkan kegelapan dunia. Jeblar-jeblar ledakan. Saat matahari yang terik muncul di langit, naga, harimau, dan kura-kura melepaskan semua energi terkuat yang terkandung di dalamnya tanpa sedikit pun pengekangan. Hal ini menyebabkan terbentuknya badai energi spiritual selebar sekitar 1000 meter, dan jejak distorsi yang samar-samar dapat terlihat di ruang sekitarnya. Semua orang menatap tajam ke arah badai energi spiritual yang sangat besar. Ketika energi spiritual di dalamnya semakin tidak menentu, badai mulai terdistorsi, jejaknya tidak mampu lagi menahan energi di dalamnya. Enges. Ketika distorsi yang ada dalam badai energi spiritual mencapai batasnya, sebelum orang banyak bereaksi, badai itu meledak, menyebabkan riak energi spiritual selebar ribuan meter menyapu langit. Belar-belar. Saat tubuh keduanya terbang, puncak gunung di sekitarnya luluh lantak oleh mereka. Blas. Akhirnya, keduanya menabrak langsung ke bagian dalam dua puncak gunung. Batu-batu berguling dan mengubur keduanya. Meskipun keduanya mengalami bentrokan yang menyedihkan, orang-orang yang berada di dekat puncak raksasa itu bagaikan ikan-ikan kecil yang terjebak di perairan karena telah terjatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah beberapa menit, badai energi spiritual yang dahsyat itu perlahan melemah. Ketika itu terjadi, kerumunan di sekitarnya mulai sadar kembali, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah puncak raksasa. Karena tidak tahan, mulut mereka mulai bergerak-gerak. Sampai sekarang, puncak raksasa yang turun itu berada dalam keadaan hancur total, dengan retakan raksasa memanjang darinya. Tabrakan antara keduanya seakan menghancurkan seluruh puncak raksasa yang menjulang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kaget dan takjub di dalam hati mereka. Kekuatan penghancur kedua orang ini terlalu mengerikan. Bagaimana dengan mereka berdua?
Seseorang memikirkan tentang dua karakter utama tersebut, sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah dua puncak gunung yang runtuh di kejauhan. Para siswa yang berpartisipasi dalam perburuan itu, sampai sekarang, sangat gugup dan cemas. Kemenangan atau kekalahan Mu Chen membuat mereka semua bisa memperoleh pemberdayaan cahaya spiritual. Sampai sekarang, Shen Changsheng dan Li Xuantong belum bergerak, bahkan mereka sedang menunggu Mu Chen memberikan ending bahagia untuk mereka. Pada saat ini, ekspresi wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong berubah menjadi semakin serius. Mengunci pandangan mereka pada dua puncak gunung yang runtuh, bahkan dengan kontrol emosi yang kuat, jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Bertentangan dengan mereka, Lin Sheng dan Yao Kingshan tetap lebih tenang. Namun, tatapan mereka yang tajam dan tak tergoyahkan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap hasilnya. Suasana serupa juga terjadi di alun-alun utara, karena semua orang menatap tajam ke layar cahaya raksasa di langit, sambil mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pertarungan sebelumnya memang sempat membuat mereka kaget sekaligus menghela nafas kagum. Namun, apapun itu, hasil adalah yang terpenting. Jeblar-jeblar ledakan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, bebatuan tiba-tiba mulai bergeser dan berguling ke bawah dari salah satu puncak gunung yang runtuh, menyebabkan tatapan semua orang dengan tergesa-gesa berbalik. Di sana, energi spiritual berwarna merah tua mengalir ke langit, sebelum sesosok tubuh keluar dari dalam puncak gunung yang runtuh. Itu Gu Tianyan. Seseorang berseru. Cahaya merah-merah perlahan menghilang, menampakkan Gu Tianyan. Sampai sekarang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya tampak sangat pucat. Energi spiritual yang mengelilingi tubuhnya tampak sangat lemah, namun tidak sekuat penampilan awalnya. Jelas sekali, bentrokan yang sebelumnya mencengangkan itu bukanlah sesuatu yang ringan bagi Gu Tianyan. Setelah menyadari kemunculan kembali Gu Tianyan, hati banyak siswa tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Meskipun dia menderita luka serius, dia masih belum pada tahap di mana dia tidak dapat melanjutkan pertarungan. Adapun Mu Chen, melihat puncak gunung runtuh lainnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas, telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Keheningan seperti ini berlanjut sesaat. Bergerak. Di puncak gunung lainnya yang runtuh, bebatuan mulai bergeser dan berguling ke bawah. Mata semua orang terbelalak ketika mereka melihat sinar energi spiritual mengalir keluar dari dalam lapisan batu yang terdorong. Di dalam energi spiritual hitam, sesosok tubuh tersandung dan terhuyung ketika dia melesat di udara, sebelum berhenti di jarak yang cukup dekat. Itu adalah Mu Chen. Namun, sampai sekarang, dia berlumuran darah, dengan luka yang cukup serius dan tampak mengerikan di tubuhnya. Dibandingkan dengan Gu Tianyan, dia jelas terlihat lebih menyedihkan. Namun, meski dia menderita luka serius, dia masih berdiri tegak di udara. Sampai sekarang, sosok muda itu tampak sangat kurus. Saat pakaiannya yang compang-camping berkibar tertiup angin, penampilannya yang tampak menyedihkan secara tak terduga tidak mampu menyembunyikan aura mengesankan yang membuat hati orang berdebar-debar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong pada pemuda yang masih berdiri di langit, berlumuran darah segar. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dipecahkan oleh sorak-sorai yang menggemparkan dunia. Menghadapi serangan terkuat Gu Tianyan, Mu Chen berhasil menahannya. Dia tidak pingsan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya menjadi emosional sampai-sampai wajah mereka memerah saat mereka melambaikan tangan ke udara. Tatapan mereka yang memandang sosok kurus di langit dipenuhi dengan kekaguman. Tatapan seperti ini sudah mirip dengan yang digunakan ketika mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, dan tidak pada orang lain. Terlalu mengagumkan. Wajah Wang Tong juga memerah, dan ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Tentu saja, dia tahu bahwa orang-orang yang ditaklukkan adalah siswa berpengaruh di Akademi Beichang. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi Mu Chen di Akademi mungkin tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Bahkan karakter berpengaruh seperti Su Xuan dan Hiao telah dilempar jauh-jauh oleh Mu Chen. Su Ling'er juga mulai bersorak, dengan wajah manisnya memerah, sambil secara emosional meraih pergelangan tangan Su Xuan. Sebelumnya, dia hampir mati lemas saat menonton pertarungan. Jika Mu Chen kalah dalam pertarungan terakhir, dia akan kehilangan nyawanya. Su Xuan dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya saat dia melihat sosok Mu Chen dengan senyum lembut di wajahnya.
Siapa yang mengira bahwa beberapa bulan yang lalu, siswa baru ini masih merupakan orang tak dikenal di Akademi Beichang? Namun, sekarang, mungkin dia akan menjadi siswa baru yang paling cepat berkembang dalam sejarah Akademi Beichang. Bertentangan dengan semua orang, Luoli tidak menunjukkan tingkat emosi yang sama seperti yang lain. Menatap Mu Chen dengan tenang, lengkungan samar ke atas muncul di sudut bibir merah kecilnya. Dia selalu percaya bahwa pemuda yang dia cintai akan menjadi seseorang yang mempesona seperti bintang. Terlepas dari sebelumnya, atau sekarang, atau bahkan di masa depan. Shen Changsheng dan Li Xuantong menghela napas lega saat mereka melihat sosok Mu Chen. Tidak dapat menahannya, mereka menganggukkan kepala sambil berpikir, orang itu benar-benar membuat orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Di langit, Gu Tianyan juga melihat dengan emosi yang rumit pada pemuda yang babak belur dan kelelahan, yang matanya masih bersinar sangat terang. Mendengar suara sorak-sorai yang memekakkan telinga datang dari sekeliling, dia tidak bisa menahan tawa pahitnya. Ketika dia masih menjadi pelajar, ada banyak orang yang mendukungnya dengan cara yang sama. Namun, hingga saat ini, posisinya terbalik. Kakak senior Gu, apakah kamu belum puas? Jika kamu merasa itu belum cukup, aku mungkin bisa menemanimu 1 atau 2 gerakan lagi. Dari kejauhan, Mu Chen perlahan menyeka noda darah di sudut mulutnya saat dia berbicara, sementara senyuman yang aneh tercetak di sudut mulutnya. Setelah mendengar itu, Gu Tianyan tertawa, sebelum perlahan merilekskan tubuhnya. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, tidak apa-apa. Jika aku terus berkata-kata lagi, aku khawatir aku akan menimbulkan kemarahan orang banyak. Terlebih lagi, aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika kamu bisa menerima gerakan milikku, kamu akan menjadi pemenang pertarungan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tatapan Gu Tianyan berubah serius saat dia menatap Mu Chen. Menangkupkan tangannya, suara rendah dan dalam perlahan terdengar di seluruh langit. Aku kalah dalam pertarungan ini. Tindakannya menunjukkan bahwa dia telah menempatkan Mu Chen setara dengan dirinya. Sampai sekarang, baginya, yang terakhir bukan lagi sekedar siswa baru fase awal level Huatian. Terima kasih sudah bersikap santai, kakak senior Gu. Tanpa bersikap tidak masuk akal, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini. Tapi itu semua sepadan. Mengikuti kata-katanya, suara sorak-sorai di sekitar langsung meningkat ketika banyak orang menjadi begitu emosional hingga wajah mereka memerah. Mu Chen menang! Ye, Mu Chen menang! Saat suara sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya bergema, bahkan para siswa di alun-alun utara yang tidak ikut serta dalam perburuan pun merasa sangat emosional. Pertarungan ini cukup membuat darah panas mereka mendidih. Di podium, beberapa tetua juga dengan lemah menganggukkan kepala. Tentunya mereka merasa sangat puas dengan pertarungan yang baru saja terjadi. Dekan, sepertinya Akademi Beichang kita punya bakat baru yang luar biasa. Selamat, kata seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Dekan Taichang. Saat ini, senyuman tipis juga terlihat di wajah Dekan Taichang saat dia melihat ke arah pemuda di balik layar cahaya tersebut, sebelum perlahan menjawab, demi Jishuan itu, Akademi Shengling tidak ragu-ragu untuk menggunakan cara-cara curang. Namun, aku harus memberitahu mereka bahwa Mu Chen dari Akademi Beichang tidak lebih lemah darinya. Sementara suara sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di sekitar mereka, di puncak raksasa, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum dan tertawa. Saat berikutnya, mereka berbalik, melihat Lin Sheng dan Yao Kingshan, yang memiliki ekspresi sedikit rumit di wajah mereka. Di sekitar Gunung Roh, suara sorak-sorai yang berlangsung cukup lama berangsur-angsur menjadi lebih lembut ketika semua orang memandang dengan penuh semangat pada konfrontasi yang telah terjadi sebelumnya. Melihat pemandangan di sekitarnya, Mu Chen akhirnya merilekskan tubuhnya sepenuhnya. Dia telah menyelesaikan apa yang menjadi beban berat baginya, dan dia telah sepenuhnya mencapai tujuannya. Setelah benar-benar rileks, tubuhnya terhuyung dan tersandung. Tiba-tiba, aroma jernih muncul dari belakangnya saat Luoli muncul di sampingnya. Tangan putih dan rampingnya menopang tubuh Mu Chen, sebelum menyandarkannya pada tubuh lembutnya. Saat Luoli menangkap Mu Chen, dia melihat luka menyayat hati yang ada di tubuhnya. Ini semua disebabkan oleh energi petir hitam. Demi mempertahankan kekuatan seperti itu, Mu Chen telah menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Apa kamu baik-baik saja?
Tanya Luoli dengan lembut, kekhawatiran muncul di matanya yang jernih. Meskipun dia tidak ingin Mu Chen terlibat dalam perkelahian yang mengancam nyawa. Dia sebenarnya ingin membantunya, dia tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam masalah seperti ini. Ini bukan soal martabat laki-laki, tapi soal tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab yang diemban Mu Chen, dan dia harus menghadapinya sendiri. Demikian pula, dia tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dan mengambil tindakan, termasuk dia. Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Luoli, dengan tubuhnya seolah menempel pada tubuh lembut dan halus itu. Pada saat ini, tubuhnya akan sedikit gemetar dari waktu ke waktu, yang berasal dari rasa sakit yang menjalar dari sekujur tubuh. Luoli bisa merasakan ketika dia bersandar padanya, menyebabkan dia semakin merasa khawatir. Luoli berkata sambil tersenyum tipis, "Selamat. Sekarang, kamu benar-benar telah menjadi karakter berpengaruh di puncak Akademi Beichan." "Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu," jawab Mu Chen sambil menatap wajah Luoli yang cantik, sebelum melanjutkan dan berkata perlahan, "Kamu datang ke Akademi Beichan dan ini telah menyita waktu latihanmu. Meskipun aku tidak melakukan apapun mengenai hal ini, setidaknya aku bisa melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugianmu. Aku tidak peduli jika orang lain mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual mereka, namun, itu juga adalah sesuatu yang perlu kamu dapatkan." Mendengar kata-katanya, Luoli melongo. Melihat pemuda itu, meskipun ada noda darah di wajahnya, dia tetap tampan dan gagah. Perasaan sedikit asam muncul di hidung kecilnya. "Apakah ini alasan mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu? Aku rasa aku tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, selama beberapa tahun terakhir ini, terutama saat berada di Akademi Beichan, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hidupku," kata Luoli dengan senyum lembut muncul di wajahnya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum saat lengan yang melingkari pinggang Luoli perlahan semakin erat, seolah dia ingin menenggelamkan Luoli ke dalam tubuhnya. Saat Mu Chen terus menikmati pelukan yang lembut dan harum, kedua tetua itu menoleh ke arah Mu Chen, Shen Changsheng, dan Li Xuantong dan berkata, "Kalian bertiga telah meraih kemenangan di pertarungan terakhir, oleh karena itu, kalian bertiga akan mendapatkan hadiah yang pantas kalian dapatkan." Salah satu sesepuh melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 3 sinar terang dan cemerlang memancar, sebelum berubah menjadi 3 gumpalan cahaya di depan mereka. Di dalam gumpalan cahaya, seseorang dapat melihat kristal roh jernih dan berkilau setinggi sekitar 3 meter. Tampaknya ada cairan yang perlahan mengalir di dalamnya, dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dan murni. Ini adalah kristal tingkat Raja Roh. Selain itu, dari ketebalan energi spiritual yang ada, jelas jauh lebih kuat daripada kristal roh yang diperoleh Mu Chen dari membunuh Raja Roh sebelumnya. Pemberdayaan cahaya spiritual yang akan kalian bertiga terima berbeda dari siswa lainnya. Setelah 3 hari, pergilah ke aula hukuman. Akan ada tetua di sana yang secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membantu pemberdayaan cahaya spiritualmu, kata salah satu tetua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tetua, para siswa di sekitar melemparkan tatapan iri ke arah mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pantas diterima oleh Mu Chen dan 2 orang lainnya. Tanpa mereka, semua orang di sana sudah kehilangan kualifikasi untuk menjalani pemberdayaan cahaya spiritual. Melihat kristal roh yang jernih dan berkilau di depannya, Mu Chen sedikit ragu-ragu, sebelum bertanya, "Tetua, apakah mungkin untuk mentransfer pemberdayaan cahaya spiritual seperti itu ke orang lain?" Setelah mendengar pertanyaan Mu Chen, wajah cantik Luoli sedikit berubah, sebelum langsung tertahan oleh tatapan tajam Mu Chen. Kedua tetua itu juga melongo mendengar pertanyaannya, sebelum mereka berbalik dan menatap Mu Chen dan Luoli. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki sedikit pemahaman, karena mereka menjawab dengan senyum tipis, "Bukan hanya kalian bertiga yang berhak mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual yang istimewa. Ada kriteria lain yang dapat dipenuhi untuk mendapatkannya, yaitu untuk mendapatkan kristal Raja Roh yang lengkap. Hanya ketika seseorang memiliki salah satu dari ini maka kriteria ini akan terpenuhi." Sambil berpikir, dia segera mengeluarkan separuh kristal Raja Roh miliknya. Luoli juga telah mengambil separuhnya. Menempatkan kedua bagiannya bersama-sama, mereka menyatu dengan mulus. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Luoli menerima kristal roh yang telah lengkap. Dengan cahaya lembut yang memancar darinya,
hal itu menyebabkan wajah mudanya dan sangat cantik tampak sangat menggugah jiwa. "Tetua, apakah ini akan baik-baik saja?" Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Mu Chen, dalam pemberdayaan cahaya spiritual, semakin banyak kristal roh, maka semakin besar efeknya. Melihat Mu Chen menyerahkan setengah kristal roh kepada Luoli tanpa sedikit pun keraguan, kedua tetua itu merasa sedikit terkejut sebelum mengutarakan pikiran mereka. Mu Chen menolak mengomentari kata-kata mereka. Meskipun pemberdayaan cahaya spiritual memang penting, di matanya, itu jelas tidak sepenting Luoli. Menarik tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke telapak tangan Mu Chen, riak lembut bergelombang di mata Luoli yang jernih saat dia menatapnya. Setelah melihat tekad Mu Chen, kedua tetua tidak melanjutkan ucapannya lagi. Menarik kembali pandangan mereka, suara yang kuat terdengar di telinga setiap siswa. "Karena hasil pertarungan terakhir sudah diketahui, sekarang aku akan mengumumkan bahwa perburuan ini secara resmi telah berakhir." Saat kata-kata terakhirnya terdengar, sinar terang dan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tidak menentu dari cakrawala. Saat cahaya melesat, tiba-tiba semua orang diselimuti oleh sinarnya. Di bawah selubung cahaya, Mu Chen membentangkan tangannya dan melihat ke arah ruang luas di depannya. Seketika menghembuskan nafas lega, dia akhirnya bisa keluar dari sana.